Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para kaum muslimin, juga kaum muslimat, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan telah tiba di tengah-tengah kita. Ramadan kembali bersama kita. Ramadan hadir kembali di tengah kehidupan kita. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, rahmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Ramadan demi Ramadan, bulan mulia hingga bulan mulia yang saat ini kita berada di dalamnya, kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dijadikan Ramadan terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui bersama. Dan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul, manusia termulia, manusia teragung, yang membawa kabar gembira untuk kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segenap tuntunan, panutan yang diberikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan kepada kita daripada guru-guru kita, daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai di hati kita. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita senantiasa mengikutinya. Para pemirsa, kaum muslimin juga kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan pada tahun ini, pada kesempatan kali ini, merupakan Ramadan yang sangat berbeda bagi kita semua, baik kaum muslimin juga kaum muslimat. Karena pada tahun ini kita dapat merasakan satu Ramadan yang begitu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meniru guru-guru kita, kita meniru tauladan-tauladan dari para aulia salafus saleh. Kita meniru, meniti jalan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada Ramadan tahun ini tidak hanya zahir kita yang berpuasa, tidak hanya zahir kita yang merasakan kenikmatan, kebahagiaan ketika kita melaksanakan buka puasa, namun pada kesempatan Ramadan tahun ini kita harus bisa berintrospeksi diri, dan kita harus bisa untuk lebih mencari kenikmatan-kenikmatan selain nikmat zahir, yaitu harus kita raih, harus kita kejar kenikmatan-kenikmatan batin daripada ibadah puasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan batin ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana sekiranya tidak hanya kita melaksanakan puasa secara zahiriyah, namun batin kita harus merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Ketika kita melaksanakan ibadah berbuka puasa, jangan hanya kita mengingat zahir kita dengan kelezatan makanan yang berada di hadapan kita, namun hati kita siapkan, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menikmati sajian-sajian termulia yang akan kita lakukan setelah kita berbuka puasa. Baik itu merupakan salat maghrib berjamaah, salat tasbih berjamaah, salat isya, dan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan puasa
Kewajiban untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa kepada orang-orang kaum yang sebelum kita. Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, tujuan daripada puasa la'allakum tattaqun, agar kita bersama-sama meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya di dalam konteks ayat tersebut ketika kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan berupa puasa bulan Ramadan, namun kita tidak bisa menjadi insan yang bertakwa kepada Allah dengan puasa yang kita lakukan. Alangkah ruginya ketika kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih di dalam bulan suci Ramadan, tadarus di dalam bulan suci Ramadan, akan tetapi tadarus kita, tarawih kita tidak bisa menciptakan kenikmatan iman, tidak bisa kita merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam.